Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua. Mari kita bermatematika. Dengan bermatematika, pikiran semakin cerdas, semakin bisa menalar. Dan dengan bermatematika kita melatih diri konsentrasi, jujur, dan adil. Ya, oke. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan tentang vektor di bidang dan di ruang yang berkoordinat. Oke, kita mulai. Vektor di bidang dan ruang berkoordinat. Nah, apa maksud judul Ibu ini, Nak ya? Vektor di bidang dan di ruang berkoordinat. Di bidang mungkin Anda sudah pernah belajar di SMP, mana yang bidang X, O, Y ya, X, O, Y. Nah, kalau di ruang bagaimana? Bidang adalah bagian dari ruang, ya. Nah, kita lihat di sini, bagaimana kita menggambar ruang. Ruang itu kita pahami dulu tentang ruang berkoordinat. Ruang berkoordinat. Ya. Nah, kalau yang nyatanya, yang mana ruang berkoordinat? Coba pandangi ruang kamarnya, ya. Sudut sana, pojok sana itu adalah ruangan berkoordinat. Ada X, ada Y, dan tingginya Z. Mengerti maksud Ibu? Nah, di pojok itu seperti ini kita gambar. Nih. Ini kita gambar ya. Nah, ini adalah ruangan berkoordinat. Lihat di sini, perhatikan. Ini namanya ya X, ini Y, ini Y. Ya, boleh aja X-nya di sini kita taruh X, Y, Z. Nah, ya. X, Y, Z. X, O, Y. Nampak di sana ya di videonya. X, O, Y itu merupakan bidang datar, lantai. Lantai kita di pojok sana tuh, sudut titik O di pojoknya. Nah, X, O, Y itu lantai gini. Nah, ini bidang datar. Dan Z itu adalah tinggi kamarnya. Nah, itu ya Nak ya. Jadi X, Y, Z. Sudut X, O, Y ya. Ini 90 derajat. Lihat di sini X, O, Y. Sepertinya sudut tumpul ya, Nak ya. Nah, itu dia 90 derajat itu. Dan sudut apalagi? Ayo. Y, O, Z juga 90 derajat. Begitu juga sudut X, O, Z itu 90 derajat. Jadi semuanya ini sudutnya 90 derajat. Ini lambangnya 90 derajat, nah ya, siku-siku. Dan ini juga siku-siku. Nah, itu. Ya. Semuanya tuh siku-siku. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bagaimana kita melukis sebuah vektor, sebuah titik yang terletak pada ruang berkoordinat. Tentang titik dulu, baru vektor nanti, ya Nak ya. Nah, titik berada di bidang koordinat. Misalnya, Ibu beri titiknya. Misal, Ibu beri sini. Misal titik P. Titik P, umpamanya Ibu beri nama 357. Nah, bagaimana kita menentukan posisi titik P? 357. 357. Artinya X-nya 3, Y-nya 5, Z-nya 7. Di manakah posisi titik itu? Ya kan? Nah, kita lihat di sini. X-nya 3, kita ambil 3 satuan di X. 1,
2, 3. Nah, ini 3. Jelas ya dalam videonya. Nah, ini 3 satuan. Kemudian Y-nya 5 ya. Iya, betul. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita gambar dulu titik di bidang. Di bidang 35. 35 kita tarik dari 3 sejajar sumbu Y. Kita tarik sejajar sumbu Y. Sepertinya ini kan sudut ini sepertinya sudut lancip, tetapi sebenarnya apa? Coba 90 derajat karena dia sejajar dengan Y, dan sudut XOY itu adalah 90 derajat. Coba ya, yang tersirat, jangan yang digambar, yang tersirat ya nak ya. Sudutnya sebenarnya ini 90 derajat. Udah. Nah, kemudian kita tarik dari Y, tadi titiknya 5, kita beri nama 5 ya nak ya. Nah, kita tarik sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Nah, berpotongan sejajar sumbu X ya nak ya. Kita banyak menggambar hari ini. Nah, sejajar sumbu X. Ini dia kira-kira di sini. Nah, ini adalah titik P35 berada di bidang. Nah, bagaimana Z-nya? Z-nya 7. Kita tarik ke atas juga sejajar sumbu Z. Kita tarik ke atas sejajar sumbu Z sebanyak 7 satuan. 1. Nah, kita ambil ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dia. Nah, kita tarik tadi dan kita sejajarkan dengan yang lantai tadi, bidang XOY, dan kita tarik ini 7 satuan, kita tarik sejajar ini nak. Nah, ini dah. Nah, inilah posisi titik P di ruang berkoordinat, yaitu 3, 5, 7. Oke? Paham bagaimana kita melukis atau menentukan sebuah titik berada di ruang. Nah, titik itu nggak selalu positif. Bagaimana kalau titiknya koordinatnya negatif? Nah, misalnya ibu ambil di sini titik 3, titik Q, 3, -5, 7. Bagaimana cara menentukan negatifnya ini? Nah, ya, di ruang itu ada sumbu negatif dan ada sumbu positif. Nah, mana sumbu X negatif yang mana? Pelurus dari X ini itu sumbu X negatif. Nah, perhatikan ibu ya. Pelurus dari sumbu X ini adalah sumbu X negatif. Nah, ibu beri pena merah ini ya. Kemudian pelurus dari Y, kemana pelurus dari Y? Ini ke sini dah. Saya akan pelurus. Nah, ini Y. Ini sumbu Y negatif. Oke? Nah, pelurus dari Z itu adalah sumbu Z negatif. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melukis titik Q 3, -5, 7? Apa yang negatif di sini? Yang negatif adalah Y. Oke. Yang negatifnya adalah Y. Kita ambil titik 3. X-nya 3. Ini tadi 3. Oke. Kemudian Y-nya -5. Y -5. Ayo, -5 mana Y? Y negatif, -5. Ini dia. Nih Y-nya, Y positif. Dan Y -5 ke sini. Kita ambil ini 5 satuan. -1, -2, -3, -4, -5. Nah, oke. Nah, kita cari dulu titik Q yang berada di bidang datar dulu. Titik Q di bidang datar X, O, Y. Kita ambil seperti tadi nak ya, sejajar sumbu X. Kita tarik garis dari titik -5
sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Ikuti Ibu ya, sambil mencatat. Nah, ini dia. Dah, sejajar sumbu X. Kemudian kita tarik dari 3. Dari titik 3 tadi ini 3 nah. Sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Ini dia. Udah. Titik Q berada di bidang datar. Nah, ke atasnya sejauh 7 satuan. Kita tarik ini. Kita tarik dari titik Q ini di bidang datar. Kita tarik sejauh 7 satuan. Ini 7 satuan ya nak ya. Kita tarik sejajar sumbu Z dari Q ini. Sejajar sumbu Z kita tarik ke atas. Iya, sebanyak 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Ini 7 satuan. Sejajar dia nak. Sejajar pula dengan diagonal ini. Nah, sejajar ini. Iya, inilah koordinat Q. Yaitu 3, min, 5, 7. Ya, mudah-mudahan paham ya nak ya bagaimana menggambar titik negatif dan positif. Nanti dengan latihan mungkin kita lebih bisa lagi. Mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan vektor berada di vektor basis di bidang. Nah, basis vektor di bidang apa maksudnya? Ibu hapus lagi ini lagi. Di ruang udah, di ruang berkoordinat. Kita pelajari lagi tentang vektor basis. Vektor basis di bidang. Nah, maksud vektor basis di bidang, basis vektor di bidang. Bagaimana kita menentukan faktor basis bidang ya? Buat aja sumbu X. Ini X. Ini Y. Ini Y nak ya. Nah, basis itu maksudnya adalah sama dengan satuan. Ini kalau vektor itu basisnya di bidang, misalnya ini basisnya. Kalau untuk sumbu X nama basisnya I ya. Dan untuk Y itu basisnya J. Jadi basis itu dinyatakan dalam matriks. I sama dengan ya di X, sumbu X satu satuan, basis itu satu satuannya I 1 dan ZY-nya adalah 0. 1, 0. Dinyatakan seperti itu nak ya. Dan kalau J itu di sumbu di sumbu Y. Nah, X-nya 0, Y-nya 1. Nah, itu vektor basisnya ya nak ya. Itu basis vektornya. Nah, kalau misalnya Ibu buat seperti ini, ada sebuah vektor V umpamanya ini. V koordinatnya adalah A, B. Maka vektor V itu boleh kita buat dalam bentuk ya basis, dinyatakan seperti ini. I-nya sebanyak AI ditambah BJ. Nah, ini J-nya, ini J-nya. Jadi namanya BJ. Itu namanya. Jadi V itu boleh dinyatakan, vektor V itu boleh dinyatakan dalam matriks kolom, artinya A, B. Nah, itu matriks kolomnya nak. Oke, udah paham ya? Contohnya misalnya Ibu buat seperti ini. Tulislah vektor V 2, gambarkanlah vektor 2i kurang 3j.
2i kurang 3j. Bagaimana kita menggambarkannya 2i kurang 3j? Nah, kita lihat di sini. Berarti A-nya, atau boleh juga kita tulis di sini V-nya adalah 2 min 3. Artinya X-nya 2, Y-nya min 3. Ambil titik X2. Kalau basisnya ini 2 berarti di sini kira-kira, nah ya. Nah, Y-nya min 3. Ini min 3 ini plus ke sini negatif. Min 1, min 2, min 3. Nah, ini dia nak ya. Ini min 3. Nah, mana vektornya? Kita hubungkan. Ya, boleh kita hubungkan pakai warna merah. Ini dia nak. Kita gambarkan. Ini tadi 2, ini 3. Nah, kita hubungkan di sini. Ayo, yakin Ibu bisa. Nah, ini dia vektornya. Inilah vektor V. Vektor itu selalu pakai tanda panah ya, Nak ya. Nah, ini dia. Inilah vektor V. Nampak kan dalam video Ibu? Oh ya. Nampak video Ibu ya. Nah, ini dia vektor V itu. Artinya 2 min 3 atau dalam bentuk 2i kurang 3j dalam bentuk basis, ya nah. Dan dalam bentuk matrik kolom vektor ditulis dalam 2 min 3. Nah, tulis dalam bentuk kurung, ya nah ya. Nah, begitu juga umpamanya vektor basis di ruang. Seperti tadi, Ibu hapus lagi. Nah, kalau vektor basis di ruang, sama halnya seperti tadi, nah, kita gambar pula ruang. Kita gambar ruang, tadi ingat. Nah, ini dia ruangnya ya, nah ya. Ya, oke. Nah, ini ruang. Ini pojok, ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini di ruang, ini pojok sudut sana ya. Oke. Nah, pojok sudut sana. Jadi di ruang, kalau di ruang dinyatakan dengan basis juga, basis vektornya tetap X itu I, tetap X itu I, matrik I, vektor I, J-nya tetap Y, ya nak ya. Dan kalau Z apa? Nah, Z-nya adalah K. Itu sudah perjanjian matematika ya nak ya. Dimanapun Nanda belajar, vektor itu basisnya selalu I, J, K. Basis untuk X, I, basis untuk Y, J, dan basis untuk Z adalah K. Jadi kalau I itu dinyatakan sebagai matrik kolom, artinya X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, logikanya apa kayak nak ya? Logikanya kalau dia J berarti X-nya berapa? Iya, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, kalau K begitu juga. Apa yang 0? Ya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Nah, ini basis vektor itu nak. Kita bisa beri nama di atas ini. Nah, tanda vektor. Nah, itu basis vektornya. Umpamanya Ibu tulis di sini misalnya sebuah vektor dinyatakan dalam bentuk, umpamanya Ibu ambil V, vektor V 2i kurang 2i tambah 3j kurang 2k. Nah, ini ya. Apa maksudnya itu? Vektor V 2i tambah 3j kurang 2k. Jadi kita bisa buat matrik kolomnya 2, 3, min 2. Artinya X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya iya min 2. Jadi kalau kita gambar seperti tadi juga, nah, basis 2i itu kita anggap ini 2. Umpamanya ini 2 satuan. 1, 2. Iya, X-nya 2 ditulis di X. Oh, ini Y ya, oh ya.
Betul. Ini X-nya 2. Kita tulis di sini 2 satuan. Beri nama 2. Udah, ini titiknya. Sudah. 3. Di mana 3-nya? Ya, di Y. Y 3-nya 1, 2, 3. Nah, 3. Ini dia, Nak. Kita gambar dulu vektor titik dulu di bidang X, O, Y. Kita seperti tadi sejajar, sumbu Y. Nah, terus sejajar, tarik dari 3, sejajar. Oke, sejajar sumbu E. Nah, itu Nak ya. Dapat ini titik V baru ya. Titik V di bidang datar X, O, Y. Kemudian apa lagi? Min 2, Z-nya min 2. Mana kalau Z ini Z positif, dia min. Ingat tadi apa min 2 itu? Iya, pelurus dari sumbu Z itu negatif. Nah, ini sumbu Z negatif, min Z. Jadi berapa? Min 2. Kita ambil juga min 2 satuan 1, 2. Nah, ini min 2. Ini min 2. Nah, min 2. Jadi ini titik V tadi ditarik pula min 2 pelurus ini sejajar dengan ini Nak. Min 2. Gitu. Nah, ini dia. Kita tarik pula ini sejajar ini. Oke. Nah, inilah ujung vektor V yang 2, 3, min 2. Itu titiknya. Titik 2, 3, min 2. Nah, vektor V itu selalu berpangkal di O. Yang mana vektornya? Nah, inilah vektornya. Ini baru titik ujung. Mana vektor V itu yang 2I tambah 3J kurang 2K itu? Nah, ini dia, Nah. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ya, lurus ya, vektor itu selalu lurus. Nah, ujungnya selalu pakai tanda panah. Nah, inilah vektor V berpangkal di O. 2I tambah 3J kurang 2K. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ya, perlu kan contoh soal Ibu berikan? Sama dengan contoh soal yang tadi, Ibu yakin kalian bisa. Nah, bisa lagi. Ini udah masuk contoh soal ini, Nah, bisa aja. Misalnya V tadi udah, titik V. Ini V1, V2. Ya, udah di bidang datar. Sudah dapat titik V-nya. Contohnya lagi Ibu hapus. Misalnya Ibu ingin menggambarkan, dari gambar ini kalau gambar Ibu buat, misalnya gambar di sebuah bidang, bidang ini ya, O, ini X, Y. Vektor di bidang, umpamanya vektor titik R. Titik R di sini, umpamanya titiknya berapa ini? 20. Ya, Nak ya. Dan titik Q umpamanya 3 min 2. Ini 3 min 2 ke bawah ya. Ini. Ini 3, ini min 2. Ini Nak, ya. Min 2 di sini. 3 min 2. Ini titik Q. Boleh kita beri nama Q. Nah, ini vektornya. Titik Q ini. Nah, ini titik R. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita gambarkan, kita hubungkan RQ. Terbentuk sebuah segitiga, ya Nak ya. Nah, kalau gitu kita lihat di sini. Nyatakan dalam bentuk matrik kolom OP-nya, OR-nya. Nyatakan dalam bentuk matrik kolom. OR, vektor
OR dalam matrik kolom, artinya dia adalah 2, 0. Dan sama dengan, boleh juga dinyatakan dalam basisnya 2i. Nah, begitu dia nak ya. Nah, juga misalnya OKI. Nyatakan dalam matrik kolom, berarti OKI-nya berapa koordinatnya tadi Ibu buat? Ibu buat ya, 3 min 2. 3 min 2. Nah, dalam matrik kolom kita buat 3 min 2 dan dalam basisnya adalah 3i kurang 2j. Nah, begitulah contoh soalnya. Nah, demikian dulu, nanti latihannya akan Ibu berikan untuk berikutnya ya. Mudah-mudahan Anda paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Salam.